Oke, selamat pagi anak-anak dan juga guru-guru. Ya, selamat datang khususnya untuk anak-anak kelas 10 yang baru. Ya, selamat bergabung di SMA kita, di SMA IBC ya, Immanuel Bilingual Class. Pagi ini Sir akan memperkenalkan kepada kalian ya sekolah tercinta kita dan sistem dan segala kondisi dan keadaan yang di dalamnya. Tentu kalian mungkin bertanya, apa sih keunggulan dan ciri khas dari SMA IBC sih? Ya, kalau setahu Sir ya biasanya yang bercerita ini adalah anak-anak yang biasanya setelah mereka sudah tamat, mereka tahu bahwa SMA IBC itu adalah SMA yang berkualitas, ya berkualitas dalam banyak hal, ya bukan hanya secara akademik aja, ya. Jadi memang dari segi akademik anak-anak kita tahu ya di SMA IBC ini kalau di Pontianak bahkan Kalimantan Barat bahkan di Pulau Kalimantan ini mungkin yang paling unggul ya dari segi OSN ya selalu juara dan piala-piala itu kita termasuk sekolah penyumbang terbanyak bahkan sampai di kancah internasional. Nah, tapi di samping itu anak-anak IBC itu juga anak-anak yang berkarakter ya, berkarakter tuh mereka memiliki jiwa yang kalau menurut Sir ya itu adalah seorang pejuang, seorang yang seperti survivor gitu ya. Dan mereka ketika mereka kuliah itu mereka dengan mudah beradaptasi karena di SMA IBC mereka sudah terbiasa ya kan. Dan di sisi lain mereka juga yang Sir bilang berkarakter apa yang dimaksud? Tentu berkarakter yang baik ya. Mereka memiliki spiritualitas yang baik, mereka tahu posisi ataupun boundary mereka tahu meletakkan diri mereka ya. Kalau di dunia ini sekarang kan banyak sekali boundary, ada yang misalnya contoh yang mengakui misalnya transgender dan sebagainya, LGBT. Nah, anak kita jelas posisinya, dia tahu di mana meletakkan dirinya ya. Misalnya kalau di secara spiritual kita tahu ada berbagai golongan, ada yang seperti orang beriman, gnostis ya, dan mungkin ateis dan sebagainya ya. Tetapi anak kita tahu boundary-nya mereka di mana. Selain prestasi karakter, anak-anak kita juga adalah pribadi yang menurut Sir sangat menikmati hidup ya. Ketika pentas seni, ketika ada acara apa seperti retret ya. Kalau mengenai tenaga pengajar kita dari sekitar 20-an, 25, 26 tenaga guru itu semuanya itu lulusan S1. Hanya ada satu yang masih belum S1 yaitu guru Mandarin. Ya. Dan ada 4 orang yang lulusan S2. Ya, ada yang dari sains, ada yang dari bahasa, ada yang dari hukum. Tenaga pengajar kita itu sangat qualified ya, bahkan udah di atas rata-rata. Stok kita juga tidak kalah baiknya ya. Stok TU kita aja sarjana ya, termasuk laboran kita juga sarjana ya. Dan stok seperti CS dan yang lainnya juga pribadi-pribadi baik yang bisa melakukan tugasnya. Salah satu yang menjadi produk unggulan kita itu adalah KTI ya, karya ilmiah yang harus dibuat anak-anak, dan itu menjadi satu brand di sekolah kita. Satu sisi pertama-tama anak-anak merasa itu seperti satu tugas yang cukup memberatkan ya, tetapi sebenarnya ini adalah kita mencoba untuk membuat karya ilmiah, bagaimana setiap murid atau setiap kita itu menuangkan pikiran, ide, dan proyek itu dalam bentuk tulisan yang rapi. Dan ini kedepannya itu sangat membantu ketika mereka kuliah. Jadi tidak heran waktu anak-anak kita kuliah, baik itu kedokteran, teknik, kimia, dan sebagainya, mereka tidak pernah mengalami kesulitan seperti membuat laporan, paper, termasuk membuat skripsi, membuat laporan proyek, dan sebagainya. Produk lain yang rasa yang menjadi satu keunggulan kita itu yang tidak kalah baiknya adalah seni ya.
Jadi kalau sebelum PJJ itu, kita tiap tahun itu boleh dikatakan kita selalu melakukan pentas seni. Ya, anak-anak kita kreatif banget ya, mereka bisa dance, drama, apalagi bermusik itu luar biasa menurut saya sih ya. Ya, dan juga ketika mereka kadang-kadang melayani melalui ibadah itu juga luar biasa. Ya, dan kalau produk lain di bidang akademik ya kalau kalian datang ke kantor SER atau ke kantor guru, kalian akan lihat piala yang hampir tidak ada tempat, akhirnya kantor SER pun dijadikan tempat ya. Jadi dari berbagai pertandingan, baik itu seni, baik itu musik, baik itu akademik, udah hampir tidak terhitung ya. Jadi itu yang menjadikan satu kebanggaan dan juga menjadi satu motivasi bagi anak-anak kita. Ekskul yang tersedia di SMA IBC itu sangat beragam ya, utama sebelum pandemi itu kita sangat banyak. Memang setelah pandemi itu kita sangat batasi. Jadi kalau sebelum pandemi itu kita ada seni maupun sains ya. Di pandemi ini kita hanya ada beberapa, seperti kelompok yang mempersiapkan diri untuk bertanding di sains ya, baik di tingkat kota, provinsi itu masih aktif ya. Mereka guru-guru melatih anak-anaknya itu secara jarak jauh menggunakan berbagai macam platform. Kalau di zaman dulu kita masih ada ya bahasa, misalnya ketika ada alumni yang datang pulang dari Jepang atau dari berbagai daerah, misalnya dari Jerman, mereka juga kadang-kadang memberikan satu kelas ya, berapa pertemuan, misalnya 12 pertemuan pernah dari Jepang, mengajarkan bahasa Jepang, budaya dan sebagainya, sehingga anak-anak menjadi lebih familiar waktu mereka mau kuliah dan memiliki insight yang baik. Apa kebanggaan menjadi bagian dari SMA IBC? Ya, saya rasa setiap mereka yang lulus itu mereka memiliki berbagai kebanggaan ya, baik itu terutama secara akademik maupun secara pribadi ya. Biasanya ini saya dapatkan itu ketika mereka yang sudah lulus, mereka kuliah di tahun pertama atau bahkan yang sudah lulus, mereka tidak pernah lupa ya, bahkan mereka sering datang berkunjung, bercerita ya, seperti ada yang dari angkatan pertama yang bahkan hari ini mungkin udah lebih hebat dari SER ya, yang sudah master ya, dia sertanya kerjanya apa ya. Ada salah satu alumni namanya Erwin, sertanya apa kerjanya, oh dia sudah lulus S2 di bidang teknik dan sekarang membuat baju untuk kebutuhan fisioterapi ya. Jadi ada orang yang badannya mungkin lumpuh, kakinya tidak kuat itu dengan baju ini bisa menolong melakukannya lebih baik ya. Nah, tentu kebanggaan lain juga sering juga ya, misalnya mereka yang sudah lulus di kedokteran, mereka tidak lupa ya. Bahkan di beberapa univ di luar negeri yang terkenal itu sering menerima murid kita ya sebagai target untuk mahasiswa mereka. Mungkin ada yang bertanya nih, selama kita pandemik ini gimana sistem pembelajaran kita ya. Kalau di IBC itu kita masih berusaha merancang bahwa kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kita menggunakan berbagai platform. Salah satunya yang kita pakai adalah Microsoft Teams ya, yang Pro ya, yang dibayar sama yayasan kita secara cukup mahal ya. Tetapi itu akan menjadi satu platform yang sangat membantu ya. Jadi ketika belajar secara jarak jauh, anak-anak itu seperti gurunya menjelaskan, bahkan dengan media itu dengan berbagai macam itu jauh lebih menarik ya. Memang kesulitannya karena tidak tatap muka langsung ya, biasa kadang-kadang memang ada sebagian yang mungkin karena melihat layar menjadi lelah. Jadi di SMA IBC ini saya pastikan kalian tidak kalah mendapatkan materi maupun konten ya dibanding waktu onsite ya.
Dan juga di sini kita berusaha untuk menciptakan satu sistem yang menolong kalian. Jadi kalau di tempat kalian mungkin kalian lihat ada ujiannya itu yang istilahnya tutup kamera. Jadi kita tidak tahu apakah siswa itu jujur atau enggak. Tetapi di IBC ya sama rekan-rekan guru itu berusaha menciptakan sistem yang menolong kalian untuk berlaku jujur. Ya mungkin kalian pikir ngada-ngada kali ya. Tetapi harus kalian akui nanti di kedepan masa depan waktu kalian kerja, toh itu yang harus dibutuhkan. Kalian tidak bisa tiap kali kalian bekerja bertanya sama orang. Dan semua karakter effort itu perlu dilakukan. Kalau misalnya kalian tutup kamera, ya maaf aja ya. Mungkin lebih banyak yang guru lesnya lakukan, mungkin kakak kelasnya. Lalu kalau kalian biarkan begitu 1 tahun ya nggak terasa, 2 tahun, 3 tahun. Tahu-tahu kalian kuliah. Apa yang jadikan kalian istilahnya tidak memiliki isi sama sekali. Jadi bukan untuk mengejar kalian yang nyontek atau enggak. Ini kita menciptakan satu environment yang baik buat kalian. Kalau kita online, ya minimal kalian harus punya 2 device. Ya kadang-kadang mungkin ada yang tidak ada pun, ada hanya 1 device pun itu bisa komunikasikan ke kita. Ya kenapa 2 device? Cara berhitung kita di IBC itu kalian minimal tiap orang pasti punya 1 HP. Di zaman sekarang, menurut Sir juga perhitungan kami minimal di anak-anak IBC itu punya 1 laptop, ya maupun desktop. Itu yang menjadi prasyarat meskipun waktu kalian sebenarnya waktu belajar hanya butuh 1 device. 2 device itu dibutuhkan tuh waktu ketika kalian ujian. 1 untuk mengawasi, 1 untuk supaya kalian kerja. Ya, tentu kalian butuhkan jaringan internet yang baik ya. Makanya selain kalian mungkin punya bisnet dan sejenisnya, kalian juga kadang-kadang perlu menyiapkan kuota. Kadang-kadang bisa saja jaringan yang satu putus, supaya tidak terputus di pembelajaran, kalian bisa menggunakan jaringan yang lain. Ya, dan juga ketika pembelajaran online, kalian tidak banyak butuh buku. Ya, karena kita juga menerapkan flip classroom, ya dimana video-video materi-materi itu akan di-sharekan kepada kalian sebelum pembelajaran, dan itu akan membantu. Ya, di sisi lain dengan platform Microsoft Teams pun kita direkam dan setiap kita dapat mendownloadnya. Kalian bisa menghidupkannya lagi dan melihatnya lagi. Jadi ini sangat-sangat membantu, dan sebenarnya nanti ke depannya harusnya pembelajaran itu adalah student center. Jadi yang menjadi pusat adalah kalian, bagaimana kalian mencari menggunakan secara fasilitas yang ada. Ketika di onsite memang kita nanti mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada. Ya, kita perlu lihat misalnya kalau dari pemerintah hanya 3 jam, ya kita akan bikin 2 shift, ya juga dibatasi jam pembelajarannya dengan juga prokes yang cukup ketat ya, supaya kita yang menghindari COVID yang mungkin terjadi. Ini yang mungkin yang sering jadi, mungkin kalau Sir boleh bilang momok bagi kalangan yang di luar IBC yang mengatakan sekolah IBC itu susah atau berat ya. Sebenarnya tidak. Sir masih mengukurnya itu, menurut Sir itu masih sangat standar ya, belum terlalu dilebih-lebihkan. Misal kita hanya mengikuti, misalnya di contoh dari pemerintah, kita miliki 5 KD. Ya, 5 KD itu ada 5 bab. Tiap KD itu ada indikatornya. Sebenarnya di SMA IBC ini yang orang katakan berat tuh kenapa? Karena kita sebenarnya, ya maaf ya, saya tidak mau mengatakan sekolah lain tidak melakukan. Jadi misalnya di 1 KD ada 5 indikator, ya kita selalu mengajarkannya semua. Ya, jadi kita memang begitu komprehensif. Tapi mungkin di tempat lain hanya 1 atau 2 sehingga terasa memang tidak terlalu berat. Ya, belum lagi kadang-kadad dengan kombinasi Cambridge, kita ingin anak-anak kita itu pola berpikirnya itu ya secara logika, secara logikalnya itu jalan. Kita seringkali memadukan beberapa bahan Cambridge di dalamnya. Dan sebenarnya itu tujuannya bukan memberatkan,
supaya kalian bisa melihat loh, ini loh kurikulum yang sudah bagus dan ini loh yang bentuk-bentuk soal yang sudah standar. Sebenarnya juga kita menggunakan sistem tuntas ya. Ya nanti mungkin di semester yang baru ini Sir mungkin menggunakan istilahnya tuh jam belajar yang fix, misalnya kita 7.30 sampai 1.30. Nanti itu perlu buka kamera, semua harus buka kamera. Dan kita ngawasin. Artinya seperti apa? Misalnya waktu pembelajaran matematika kan tidak selalu gurunya explanation, ya kan? Ada kalanya dia buat latihan dan Sir nanti minta gurunya pun harus mengawasi. Kenapa? Ya maaf ya anak-anak, bukan Sir tidak percaya, tapi kadang-kadang ketika kita dibiarkan itu, kita lebih cenderung untuk santai dan untuk mengerjakan bagian lain. Akibatnya apa? Waktu kita jadi ya wasting time lah. Waktu yang harusnya kita kerjakan tidak kerjakan. Akibatnya apa? Saat itu minta dikumpulkan, jadi waktu yang kita istirahat, waktu kita harusnya untuk bermain dan mungkin sedikit untuk bersenang-senang, kalian pakai untuk mengerjakan. Jadi itu kan manajemen waktu yang sebenarnya salah. Ya jadi nanti ke depannya kita akan coba memungkinkan misalnya 3 jam pelajaran math nih, yang 2 jam untuk penjelasan atau 1 jam untuk penjelasan, 2 jam atau 1 jamnya untuk latihan. Berarti nanti itu dilakukan di pembelajaran. Katakanlah kalian ada yang cepat dan lambat, ada yang bisa mengerjakan tuntas, ya sudah tidak ada apa-apa lagi. Kalian yang mungkin masih menyisakan 5, 3 atau berapa, minimal tidak terlalu memberatkan. Jadi sebenarnya kalau kita mau lebih fair, kita bisa juga mewawancarai atau menanyakan sebenarnya kepada alumni, ya kan? Mereka biasanya setelah menyadari hal itu begitu penting itu waktu mereka kuliah. Bahkan ada yang di Jepang itu yang sudah masuk di universitas yang sangat top, mereka dapat beasiswa 100% ya. Nah, pernah dia ketemu dengan mantan guru kita yang pelatihan di Jepang, ya Miss Desi itu ya. Bahkan dia katakan, waduh, ya kan? Dia masih merasa bahwa konten yang kita dapatkan di IBC itu masih belum sesuai dengan expect yang seharusnya. Karena ternyata di Jepang, di negara maju itu masih lebih banyak hal lagi yang diajarkan ya. Tetapi pada posisi itu pun dia sudah merasa cukup bersyukur lah ya untuk keadaan ini. Di IBC itu kita berbagai macam penilaian ada. Ya biasanya yang tertulis itu ya kita katakan yang memang tidak bisa dibikinkan proyeknya ya, seperti math ya bisa ujiannya tertulis ya. Tetapi ada tertentu juga seperti fisika atau kimia, kadang-kadang base-nya base project ya, kadang-kadang juga kita kolaborasikan antara satu mapel dengan mapel lainnya, sehingga ketika saat mengerjakan satu kali project itu langsung dapat beberapa nilai. Nah, ada juga seperti PJOK, seperti kesenian, seperti prakarya, itu jarang, bahkan tidak diulangankan kita. Ya, bahkan nilai ulangannya itu diambil dari proyek yang mereka kerjakan. Nah, di samping itu kalian nggak perlu takut ya, karena Sir itu istilahnya berusaha untuk membantu kalian. Ya, jadi ketika kalian effortnya kurang atau kemampuannya kurang, misalnya nih kalian dapat 40 saja nih, sedangkan untuk tuntas kalian perlu dapat 70 nih. Ya sebenarnya kalian hanya butuh untuk mengerjakan soal yang salah, bukan soal yang benar. Ya jadi Sir pikir ini sangat membantu ya. Bahkan untuk misalnya poin-poinnya, misalnya dia untuk tuntas 70 nih atau 75 di bahasa Inggris, dia cuma mencapai 65 saja atau 68, kan kurang 2 poin lagi. Kadang-kadang para guru juga bisa memberikan penugasan. Jadi intinya itu guru-guru berusaha untuk menolong, dan penilaian ini pun sifatnya seperti hanya evaluasi ya, untuk membaca kembali ya, untuk memanggil file atau memori pembelajaran yang sudah diajarkan. Oh, syarat kenaikan kelas itu sebenarnya sederhana ya. Yang penting kalian bisa mencapai ketuntasan di semua subjek. Itu kalian sudah pasti naik kelas. Lalu mungkin ada yang bertanya, Sir, kalau kami yang tidak tuntas gimana? Hanya boleh maksimal 2.
Nah, maksimal 2 di sini dihitung kalau satu mata pelajaran itu ada kognitif sama keterampilannya harus, nah itu bisa kalau dua-duanya tuntas dihitung 2. Ya, jadi kalau kalian 2 buah tidak tuntas masih bisa naik kelas. Tapi kalau lebih dari 2 itu kalian tidak naik kelas. Dan juga harus diperhatikan karena cara kenaikan kelas juga itu adalah rata-rata semester 1 dan semester 2. Jadi jangan abaikan semester 1. Tapi biasanya sih semua naik kelas karena kalian mau melakukan program remedi dan sebagainya itu pasti naik kelas. Dan juga tentu syarat kenaikan kelas yang lain itu nilai sikapnya minimal B. Ya selain normal aja serasa ya kalian pasti dapat B kecuali kalian melakukan perampokan. Nah itu sudah pasti tidak perlu naik, kalian pasti diusir langsung itu. Nah bagaimana tata tertib di SMA IBC ya, jadi nanti sebelum kalian memulai pelajaran nanti kita akan sosialisasi sistem tata tertib yang ada, seperti berapa kali kalian terlambat dihitung. Nah, kita di sini itu kalau terlambat sampai 6 kali 7 kali bisa kena SP loh. Ya, tetapi ya ini bukan ancaman. Sekali lagi ini adalah sistem yang menolong kalian, ya kan? Kalian lebih baik di sini di SP diperingatkan daripada someday kalian bekerja diperingatkan, gaji kena potong, semua prestasi tidak bisa ada, dan kenaikan jabatan juga sangat susah. Ya, serasa itu bukan ya. Jadi tujuan kita adalah membiasakan. Kita juga istilahnya sangat komunikatif. Ya, tidak serta-merta misalnya kalian terlambat gara-gara jaringan di rumah itu terputus karena ada masalah. Kita juga tidak serta-merta langsung menjudge kalian. Biasanya itu lihat komunikasi. Biasanya keterlambatan yang secara sengaja dan terencana itu yang tercatat. Dan hal-hal lainnya mungkin kalau misalnya kita nyontek ya kita tidak ada toleransi, biasanya kita akan kasih 0. Tetapi 0 pun sebenarnya di sini masih tetap ada belas kasih. Kalian masih tetap berkesempatan untuk remedi, hanya nilainya maksimal cuma 70. Ya, kalau zaman dulu itu mungkin sangat strict ya. Yang sekarang ini masih ada, cuman saya harapkan Sir punya slogan di sini bahwa lebih baik kita mengikuti semua sistem yang ada, dan itu lebih memastikan kita naik kelas daripada kita misalnya mencoba nyontek dan akhirnya tertangkap. Itu mungkin bagi Sir lebih membuat kita lebih mungkin tidak naik kelas. Selama pembelajaran di rumah ya, misalnya jarak jauh begitu, anak-anak memang tidak wajib memakai seragam. Kenapa? Ya karena alasannya juga supaya tidak repot lah ya untuk menyediakan. Cuman memang harus berpakaian yang rapi. Ya tidak boleh pakai singlet, tidak boleh pakai you can see dan sebagainya. Dan juga disarankan dan juga diminta rambut yang misalnya pria itu juga rapi supaya kita tahu lah ya, bukan tujuannya sekali lagi tidak untuk menjudge kita, tetapi supaya kita itu nyaman. Sebenarnya misalnya rambut yang panjang itu kan semua panas dan konsentrasi misalnya menutupi wajah atau telinga itu kan tidak terlalu baik. Dan seragam biasanya hanya dipakai selama PJJ itu adalah ketika ujian ya, ketika kita ujian jarak jauh itu wajib pakai seragam. Dan seragam itu nanti dipakai waktu kalian pembelajaran secara onsite. Ya peraturan-peraturan yang lain sih ya serasa sih hampir sama dengan sekolah-sekolah lainnya. Misalnya keterlambatan, segala izin, segala penilaian itu sifatnya tidak terlalu berbeda jauh. Kalau perizinan itu biasanya kalau misalnya anak-anak ingin izin karena ada kegiatan ya ataupun izin apa, biasanya orang tua yang melakukan. Ya kan, misalnya anak saya sakit dan izin dan sebagainya. Tapi kadang-kadang tidak menutup kemungkinan juga misalnya anaknya minta yang mengkomunikasikan karena orang tuanya lagi di luar kota ya. Dan absen memang kita mengabsen secara rutin bahkan setiap pembelajaran ya. Jadi habis jeda ini kadang-kadang juga bisa aja terlambat, bisa karena mungkin gurunya yang terlambat
menyelesaikan satu mapel ya. Tetapi selama itu sangat normal ya tetap itu dihitung masuk, kecuali kalian habis satu mapel ini, mapel yang lain kalian ngacil, udah dipanggil 15 menit tidak datang-datang dan tidak ada jawaban, alasan, kejelasan apapun, nah, bisa kena alpa, bisa dihitung terlambat ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bukan juga serta-merta menuntut kalian itu istilahnya semua harus dikerjakan. Misalnya contoh nih, dari kalian ada yang ikut pertandingan, misalnya sains tingkat kota, tingkat nasional, tingkat provinsi, bahkan internasional, ya kan? Atau ikut debat bahasa Inggris, ya, dan sebagainya itu. Waktu kalian melakukan kegiatan ini, kalian mungkin kan ketinggalan KD-KD tertentu tuh, ya kan? Biasanya kita akan kasih dispen, ya, kita akan kasih dispen. Biasanya nilai tertinggi yang pernah kalian dapat akan diberikan tanpa kalian harus mengikuti KD itu. Tetapi tetap gurunya akan memberikan misalnya rekaman yang sudah ada itu untuk kalian pelajarin, sehingga pelajaran juga tidak ketinggalan. Tetapi secara nilai kalian juga tidak ketinggalan. Ya, jadi itu bentuk dispen yang kita berikan kepada setiap anak-anak yang mungkin mengikuti perlombaan. Ya, baik bukan hanya sains saja, di bidang-bidang yang lain juga. Tetapi tingkat nasional yang biasanya lebih banyak. Kalau lingkungan yang kondusif itu ya termasuk fasilitas. Tetapi kalau saya sendiri lebih menyorotin SDM, ya, SDM kualitas daripada guru dan juga anak-anaknya. Dan di sisi lain yang saya tekankan di sini adalah sebenarnya komunikasi, ya, bagaimana membangun komunikasi, ya, karena di zaman sekarang ini komunikasi itu menjadi, ya, mungkin di zaman-zaman dulu juga menjadi sangat esensial, bagaimana antara seorang murid dengan guru berinteraksi ketika ada masalah dan sebagainya, bagaimana guru berkomunikasi dengan orang tua, itu juga menjadi hal yang akan menjadi pembeda untuk keberhasilan siswa. Di tempat kita selalu mengutamakan hal tersebut. Bahkan kita mulai dari tingkat guru, ketika ada masalah, ketika tidak bisa diselesaikan, bisa di tingkat wali kelas maupun di asisten, terakhir bisa dengan SER sebagai koordinator. Kadang-kadang juga bisa mereka langsung potong, ya, potong jalur. SER tidak terlalu keberatan selagi semua itu tidak menyalahi aturan dan juga bisa membantu kita. Ya, peran orang tua yang sangat kami minta, ya, bisa mendukung anak-anaknya, ya, karena juga kadang-kadang perlu menjaga, ya, kadang-kadang ini kan kalian ini kan kadang-kadang di kamar tidak diperhatikan. Mungkin sambil kalian online kalian juga nge-games gitu kan. Ini juga tidak diharapkan, ya. Jadi menurut SER tuh orang tua dan guru itu ibarat kita seperti mendayung, ya, kita harus seirama. Ketika kita seirama, kita akan mempercepat laju keberhasilan dari siswa-siswi itu. Tetapi kalau kita satunya mendayung ke atas, satu ke bawah, ya akhirnya saling bertentangan, ya kontraproduktif. Kalau SPP kita memang kita deadline-nya kalau dari yayasan itu sebelum tanggal 15. Ya, tapi di masa pandemi ini pun kadang-kadang ada yang melewati tanggal 15 pun ya sedikit kita toleransi. Cuman biasanya untuk sistem yang baik sih kalau diikutin ya akan baik untuk kita. Dan juga dari yayasan juga tidak serta-merta juga istilahnya cukup care lah, ya, dengan kondisi yang ada sebenarnya pandemi ini. Selama 1 tahun ajaran yang kemarin itu kita memberikan potongan 10%, ya, 10%, dan juga itu banyak biaya-biaya yang istilahnya dihilangkan, ya, seperti itu, ya. Jadi bahkan termasuk bimbel yang biasanya ada pun ditiadakan dan sering menggunakan dana lain untuk menolong anak-anak kelas 12 di IBC untuk dapat mengikuti bimbel. Oke, mungkin sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin terlalu panjang, ya, mungkin kalian menjadi bosan, ya.
Ya, sekali lagi selamat datang di SMA IBC. Ya, Sir ingin lihat kalian menjadi pribadi yang sukses ya, pribadi yang kedepannya ketika kalian bertemu dengan Sir setelah tamat dan bekerja, kalian bangga menjadi bagian dari SMA IBC. Ya, selamat datang, selamat berjuang, dan mari kita sama-sama sukses di dalam pendidikan kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita.